wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibur Rahman SHIMH. Saya dosen hukum tata negara di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curug. Saya mengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Kita saksikan video praktek pembelajaran. Sebelum memulai perkuliahan, nanti bersama-sama kita membaca. Adik-adik mahasiswa semuanya, kita masih di mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Di sini kita telah memasuki pertemuan keempat mengenai submateri hak asasi manusia. Pada adik-adik, siapa yang pernah mendengar atau tahu mengenai hak asasi manusia? Silakan adik-adik merapikan tempat duduknya kembali. Ya, ini kuis yang dibuat oleh adik-adik mengenai apa yang saudara pahami mengenai HAM. Di situ sudah banyak masuk, yaitu HAM itu hak yang melekat, hak yang sudah ada dalam kandungan. Kita akan menonton sebuah video mengenai pelanggaran HAM. Nanti saudara-saudara yang ada di kelas ini silakan identifikasi masalah apa yang terjadi hingga terjadinya pelanggaran HAM. Selamat. Menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Oh. Silakan dibuat kelompok, kalian identifikasi masalah ini, mengapa terjadi hal seperti itu dan menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM. Silakan dibuat.
Pada mahasiswa atau kelompok A yang sudah selesai untuk mengidentifikasi mengenai pelanggaran-pelanggaran HAM hingga terjadi pelanggaran tersebut, kepada kelompok A silakan untuk identifikasi masalah dan mempresentasikannya. Kami silakan. Hasil identifikasi dari kelompok kami menurut video yang barusan kita tonton bersama. Adapun yang pertama yaitu hak asasi manusia. Itu terdapat yang pertama hak kesetaraan. Bahwasanya kita semua manusia itu setara. Equality before the law. Kesetaraan. Semua manusia sama di hadapan hukum. Yang kedua yaitu hak non-diskriminasi. HAM ini hadir untuk memastikan setiap individu tidak ada individu yang terdiskriminasi. Balik lagi ke dari hak kesetaraan. Selanjutnya hak untuk hidup. Setiap manusia maupun dianya manusia untuk hidup. Setiap manusia memiliki hak untuk hidup sebagaimana yang telah dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya yang keempat yaitu hak bebas dari segala bentuk perbudakan. Siapapun orangnya tidak dibenarkan untuk diperbudak oleh manusia yang lain. Sekian identifikasi dari kelompok kami. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terdapat dalam video tadi ada beberapa poin yang dapat kami sampaikan. Yang pertama tadi itu adalah hak kesetaraan dan hak non-diskriminasi. Yang ketiga itu hak untuk hidup. Yang keempat itu hak bebas dari segala bentuk perbudakan. Nah, jadi dalam kesimpulannya tadi, hak mereka akan terpenuhi apabila mereka memiliki uang. Maka hak-hak mereka yang beruang akan menjadi prioritas. Mungkin itu saja. Kita cari pengumpulan data dan fakta menurut para ahli. Mengapa terjadi penyimpangan dalam perlakuan dalam pelanggaran hak asasi manusia? Ya, silakan kalian searching, nanti dipresentasikan kembali. Menurut pendapat para ahli itu apa gangguannya seperti itu ya? Sudah siap dari kelompok A dan B? Sudah. Ada kelompok B terlebih dahulu, kami persilakan untuk mengidentifikasi masalah untuk pengelolaan data, pencarian data. Baik, dari hasil diskusi kami tadi yaitu kelompok B, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM secara umum oleh ahli salah satunya menurut Lubis dan Sudeli. Faktor pertama yaitu penyebab HAM secara umum sikap egois atau seseorang itu lebih mementingkan dirinya sendiri dibandingkan dengan kepentingan bersama. Kedua, kurangnya kesadaran HAM. Pihak-pihak atau lembaga. Baik kawan-kawan, di sini saya akan menjelaskan beberapa penyebab pelanggaran HAM menurut Yuniar Mujiwati. Yang pertama ada faktor internal yang di dalam itu. Kenapa banyak pelanggaran HAM? Karena pertama adanya rasa dendam kepada seseorang, yang kedua tidak adanya. Kemudian silakan kita akan melaksanakan kuis menggunakan Mentimeter ya. Izin Pak, Silakan. saya ingin memberi sedikit tentang hak asasi manusia. Menurut pendapat saya, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri seseorang yang tidak bisa direnggut oleh orang lain. Kalau menurut saya, untuk mengenai hak asasi manusia itu adalah suatu hak yang melekat itu sebelum seseorang itu lahir, semasa ia masih di dalam kandungan, sehingga hak itu melekat dari sebelum lahir sampai ke usia tuanya. Menurut saya, hak asasi manusia itu adalah sebuah hak yang melekat pada insan, pada manusia yang melekat sejak dia berada dalam kandungan, dan hak-hak tersebut harus dipenuhi oleh negara dan juga orang-orang sekitar agar hak tersebut tidak direnggut. Yang hormati dilindungi oleh negara dan masyarakat. Dan HAM mempunyai prinsip dasar dalam hukum internasional, yaitu mengakui martabat setiap individu tanpa memandang ras, agama, warna kulit,
jenis kelamin, bahasa, dan pandangan. Yang pertama, perkembangan HAM pada masa lampau atau tahun 6000 sebelum Masehi. Di 6000 sebelum Masehi itu sudah ada yang namanya HAM. Itu gimana itu HAM sebelum Masehi tahun 6000? Jadi ketika Nabi Musa ya, memperjuangkan hak-hak warganya atau masyarakatnya dari tindasan Raja Fir'aun, artinya sudah ada sejak zaman dahulu. Itu disebut dengan hak masa lampau tahun 6000 sebelum Masehi. Dan kita kenal piagam Hammurabi di Babilonia itu tahun 2100 sebelum Masehi. Terus lagi ada Socrates di tahun 469 sampai dengan di tahun 399 sampai dengan 469 sebagai tonggak awal diartinya HAM. Nah, dari masa pemerintahan Nabi atau kita kenal dengan pemerintahan Madinah, itu Nabi Muhammad SAW sudah memperkenalkan dengan hak-hak asasi manusia. Tahu dengan kita kenal dengan piagam Madinah, telah merupakan konstitusi untuk melindungi hak-hak warga negara yang ada di Madinah seperti itu. Diakui oleh PBB itu pada tanggal 10 Desember tahun 1948 ya. Jadi PBB itu telah berhasil merumuskan naskah yang dikenal dengan The Universal Declaration of Human Rights atau pernyataan sedunia tentang HAM. Jadi begitu sangat penting. Itulah tadi video praktek pembelajaran dari kami. Sekian, terima kasih. BKDP tahun 2023 Angkatan 2 mantap.